Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD yang saya buat tentang sifat tanah dan pentingnya dalam kehidupan. LKPD ini menggunakan pendekatan inquiry pada level guided inquiry. Pada level ini, permasalahan disajikan oleh guru dan siswa merancang prosedur penyelidikannya untuk menjawab permasalahan yang disediakan oleh guru. Kemudian, peserta didik juga mempunyai peran besar dalam penyelidikan karena diberikan kebebasan untuk memperoleh datanya sendiri. Oke, untuk yang bagian paling atas ini merupakan identitas dari LKPD seperti mata pelajarannya apa, kelas berapa, semester berapa, alokasinya berapa, dan juga ada identitas nama anggota kelompoknya. Kita lanjut ke bawahnya, itu ada kompetensi inti. Nah, sambil bisa dibaca ya. Jadi kompetensi ini atau KI kan setiap mata pelajaran sama. Nah, dari 1 sampai 4 itu sama. Kemudian kompetensi dasar. Di sini KD-nya itu menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Nah, untuk KD-nya ini mengambil dari KD 4 karena menjabarkan tentang praktikum ataupun eksperimen yang menuntut siswa untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian ada indikator. Nah, indikator ini diturunkan dari KD-nya tadi itu. Untuk bagian materi ini digunakan sebagai pendahuluan untuk memancing pikiran siswa supaya berpikir kritis. Jadi di sini itu dipaparkan mengenai pengertian tanah itu apa, pentingnya bagi kehidupan itu apa, dan sifat-sifat tanahnya itu apa aja. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini berguna untuk mendukung proses praktikumnya. Jadi di sini menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana seperti alat tulis, ini untuk menulis ya. Kemudian tabel pengamatan, kemudian air dan tanah. Nah, alat-alat ini ada di sekitar kita dan dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian perbedaan LKPD inquiry dengan yang lain ini terdapat pada bagian ini, langkah percobaannya, di mana pada LKPD inquiry orientasi masalah disajikan guru yang nantinya dijadikan menjadi langkah prosedur. Jadi di sini itu orientasi masalahnya itu suatu hari ketika Udin hendak pulang dari sekolah, ia melihat seorang sedang membuat batu bata dengan menggunakan bahan dasar tanah. Udin pun penasaran dengan jenis tanah yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat batu bata. Lantas bagaimana dengan sifat-sifat tanahnya? Nah, sudah jelas ya. Langkah kedua yaitu merumuskan masalah, di mana pada rumusan masalah ini merupakan pertanyaan atau permasalahan dari orientasi permasalahan tadi. Selanjutnya yaitu mengajukan hipotesis. Nah, jadi kan hipotesis itu merupakan dugaan sementara dari eksperimen. Ini untuk menduga-duga kemungkinan yang akan terjadi pada eksperimen ini. Tahap berikutnya yaitu mengumpulkan data. Jadi di sini siswa diberikan kebebasan untuk mencari informasi dari sumber lain atau literasi lain. Kemudian untuk menguji hipotesisnya, siswa menyusun langkah-langkah praktikumnya sendiri. Tahap berikutnya yaitu menyimpulkan, di mana siswa telah melakukan eksperimen. Kemudian siswa ini diminta untuk menyimpulkannya. Selanjutnya ini ada hasil dan data, di mana pada hasil dan data ini terdapat tabel-tabel untuk mengisi
dari hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh siswa. Tabelnya ini ada 3 kolom. Yang kolom pertama itu untuk menguji warna dan tekstur tanah, kemudian yang kedua itu untuk menguji struktur tanah, kemudian yang ketiga yaitu untuk menguji konsistensinya. Selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data ini berdasarkan data yang diperoleh dari tabel tadi. Jadi tabelnya tadi itu dijabarkan di analisis data. Selanjutnya yaitu tahap kesimpulan, di mana siswa disuruh menyimpulkan hasil praktikum yang telah dilakukannya. Kemudian pada tahap terakhir yaitu evaluasi. Nah, ini evaluasi ini biasanya berupa pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa itu tersendiri. Nah, itu tadi paparan mengenai LKPD dengan menggunakan pendekatan inquiry. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.